Baik, perkenalkan nama saya Panji Rohadi Tanjung. Nomor induk mahasiswa saya 178111600. Nah, pada saat ini saya sedang mengerjakan tugas dan akan mempresentasikannya dan mendemonstrasikannya terkait dengan pengujian validitas dan reliabilitas suatu data. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah data dari skripsi yang ada ya, yang terdapat di internet. Jadi berikut ini datanya hasil uji validitas yang telah dihitung ya, telah ditentukan sebelumnya. Nah, kali ini mari kita lihat di sini datanya semua valid ya, valid. Nah, seperti yang kita ketahui, dasar sebuah data dikatakan valid adalah ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R hitung ini disebut juga sebagai R korelasi persen ya. Ini dapat kita hitung secara manual menggunakan rumus percent correlation, atau kita juga bisa menggunakan SPSS. Nah, kali ini kita akan menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan kali ini adalah SPSS 25. Nah, berhubung saya tidak mempunyai data mentahnya, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakannya ya, cara menampilkan bagaimana cara menampilkan hasil uji validitas ini. Ini menggunakan data dari tugas yang sebelumnya pernah dikerjakan terkait dengan data uji validitas sebelumnya. Ini datanya ini berasal dari situ ya. Jadi cara untuk melihat apakah data itu valid atau tidak, pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan semuanya variabelnya. Ini hanya permisalan ya, bukan ini benar data yang sebenarnya dari skripsi tadi. Jadi ini hanya permisalan. Ini biarkan to tail korelasinya persen, dan ini biarkan tercentang. Kemudian ini juga ya, kita klik OK. Nah, kita tunggu ini hasilnya ya. Berdasarkan korelasi ini, untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang benar, pertama-tama kita harus perhatikan terlebih dahulu ya, apakah R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, ini R hitung ya. R hitungnya itu ini 0,886, 0,840, 0,809, 0,720 dan seterusnya. Nah, kita bisa membandingkannya dengan R tabel. R tabel yang biasa digunakan adalah R tabel dengan signifikansi 5%. Nah, itu bisa kita temukan banyak di internet ya. Nanti kita ketikkan saja R tabel, muncul nanti di internet. Nah, kemudian kita hitung jumlah data itu ada berapa banyak. Nah, di sini ada 20 datanya. Namun di deskripsi ini yang tadi saya dapatkan ada 30 responden. Maka R tabel yang kita cari adalah N dikurang 2, yaitu 30 dikurang 2. Nah, nanti kita dapatkan R tabelnya. Kemudian kita bandingkan dengan R korelasinya yang ada di sini. Nah, jika itu lebih besar R korelasinya daripada R tabel yang telah ditentukan, ini berarti ada hubungan positif antar variabel. Nah, oke ya. Kemudian kita perhatikan juga di sini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang di sini memaksudkan ada korelasi signifikansi. Di sini tanda bintang 1 mengartikan ada korelasi signifikansi 5%. Sedangkan tanda bintang 2 itu maksudkan korelasi signifikansi 1%. Nah, selain itu kita perhatikan jika data itu R hitung sudah lebih besar dari 0,05, ini sudah bisa dinyatakan reliable juga ya, atau valid juga. Jadi suatu data
belum tentu dikatakan valid, belum tentu valid jika reliable. Namun jika data sudah valid, sudah pasti reliable. Itu perlu kita ingat ya. Jadi kuncinya reliable atau tidaknya itu, atau validnya itu ditentukan ketika R hitungnya atau R korelasi persennya lebih besar daripada R tabel yang ada yang telah ditentukan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikianlah presentasi ini saya tutup. Terima kasih.